Tapi ngulik itu kan butuh skill. Kalau kita ngulik tapi logika kita nggak bagus. Kalau kita ngulik tapi kita nggak biasa memecahkan masalah. Kalau kita ngulik tapi kita tidak biasa memahami bacaan yang kompleks atau memahami membaca masalah yang kompleks. Nguliknya lama. Makanya suka ada orang yang bilang, dia cerdas ya, belajarnya cepat. Sebenarnya cerdas tuh bukan 100% bawaan lahir, tapi transferable skills-nya bagus. Dia terbiasa memecahkan masalah, dia tahu mana yang harus dipelajari, mana yang tinggal tanya sama AI. Oh, kalau hal-hal yang logika, hal-hal dasar, pemahaman mendasarnya atau memecahkan masalah, menganalisis itu harusnya dipelajari. Berarti transferable skill tadi yang Kak Rasi contohkan itu ada 3 aspek ya. Ada kognitif, berarti gimana kita kemampuan berlogika, memahami informasi, menyelesaikan masalah gitu ya. Lalu juga ada sosial, gimana kita berinteraksi dengan orang lain, bernegosiasi, memahami kondisi orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah kondisi juga ke diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, rasa malas, disiplin, ya hal seperti itu ya Kak Rasi ya. Nah, kenapa sih sebetulnya hal-hal ini tuh menjadi penting gitu Kak Rasi? Karena kan kayak ya mungkin di beberapa situasi ya, bahkan aku pun kalau masih ngobrol sama beberapa temanku gitu ya, adik-adikku juga gitu, kayak ya Kak, yang penting itu ya saya bisa kerja, yang penting tuh saya skillnya buat mengerjakan pekerjaan saya tuh bisa gitu, yang penting tuh itu. Tapi kenapa akhirnya ada juga bagaimana mengendalikan emosi? Kenapa harus bisa bernegosiasi? Karena mungkin tidak semua profesi itu mungkin butuh bernegosiasi ibaratnya gitu kan. Kenapa sih itu tuh jadi penting Kak Rasti? Aku mau tanya kali sama teman Nesya. Teman Nesya ada yang udah pernah magang atau udah pernah bekerja belum di sini? Boleh ya teman Boleh. silakan bisa Di kolom chat. kolom chat. Ada yang pernah magang atau pernah bekerja nggak? Kolom chat. Pernah Kak? Oke. Sedang bekerja sudah. Oke. Ada nggak yang pernah ngalamin dikasih pekerjaan yang apa nih? Beda gitu ya. Aku nggak belajar zaman kuliah, nggak pernah ada yang ngajarin aku, tapi atasan kita coba ya, cari ya, ntar pelajari ya, ntar tahu kalau nggak ngerti nanya deh, kerjain ya gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Aham. Pernah banget dong, sering banget. Ini aham apa? Aham ya? Iya, aku pun ya kan, aku hampir semua pernah gitu kan. Di momen seperti itu, mungkin gak sih kita balik lagi, bentar ya Pak, saya kuliah dulu, soalnya saya kuliah dulu, enggak diajarin nih. Waduh. Atau misalnya butuhnya sekarang, aduh bentar ya Pak, saya ngambil bootcamp dulu 3 bulan. Susah kan? Gak mungkin kan? Lalu apa yang teman Nesya lakukan? Cari tahu sendiri Kak. Yes. Ngulik, ya kan? Ngulik. Tapi ngulik itu kan butuh skill. Kalau kita ngulik tapi logika kita nggak bagus, kalau kita ngulik tapi kita nggak biasa memecahkan masalah, kalau kita ngulik tapi kita tidak biasa memahami bacaan yang kompleks atau memahami membaca masalah yang kompleks, nguliknya lama. Tapi kalau, makanya suka ada orang yang bilang, dia cerdas ya, belajarnya cepat. Sebenarnya cerdas tuh bukan bawaan, bukan 100% bawaan lahir, tapi transferable skills-nya bagus. Dilatih ya. Dilatih, dia terbiasa memecahkan masalah, dia tahu mana yang harus dipelajari, mana yang tinggal tanya sama AI. Oh, kalau hal-hal yang logika, hal-hal dasar, pemahaman mendasarnya atau memecahkan masalah, menganalisis itu harusnya dipelajari. Tapi kalau informasi, itu mah tanya aja Google, tanya aja si Gemini, apa Monica, apa siapapun itu nama si AI itu gitu ya. Itu yang pertama. Situasi berikutnya, pernah nggak menghadapi kegagalan? Ya. Pernah nggak teman Nesya? Ya sih simpel juga kegagalan. Sering. Pernah. Gak lolos interview. Gak lolos interview. Pernah nggak setelah gagal lalu kita menjadi gitu, apa ya namanya? Gak semangat lagi, gak ada motivasi gitu ya. Pernah. Bener banget. Dan kegagalan itu sering. Semakin kita bekerja, masuk ke dunia kerja, kegagalan itu sering. Bayangkan kalau kita tidak punya skill atau keterampilan untuk mengelola emosi kita. Gagal sedikit, ya nangis boleh ya. Boleh, bukan berarti gak boleh. Nangis boleh, kecewa boleh. Tapi habis itu berhenti. Gagal sedikit langsung gak mau lagi bekerja di situ. Gagal sedikit gak mau mencoba lagi. Karena misalnya tadi ya, kemampuan pengelolaan mental dan emosi kita
masih belum terlatih, gimana kita mau maju? Gimana kita mau bersaing? Gimana kita mau bertumbuh? Kira-kira begitu kan? Oke. Oh, berarti kalau gitu sebetulnya ketika ada seseorang nih misalnya dia mengalami kegagalan, terus ada yang kayak, dia masih bisa menjaga semangatnya, ada yang mungkin butuh bangkitnya tuh kayak lama, bertahun-tahun Bang, kayak gitu. Itu ternyata bukan nggak sepenuhnya bawaan dari lahir, itu memang dilatih juga ya, kita harus melatih gimana kita bisa mengelola emosi kita ya kalau gitu. Yes, tapi ini jawabannya agak yes and no. Yes and no. Jawabannya agak panjang. Ya, itu semua bisa dilatih, tapi orang juga lahir ke dunia berbeda-beda. Ada orang yang lahir mungkin dengan gangguan mental misalnya, atau lahir dan tumbuh besar dengan banyaknya konflik atau trauma misalnya, sehingga mungkin menjadi menjadi lebih sulit untuk melakukan pengontrolan diri. Tapi orang dengan gangguan jiwa pun sebenarnya masih bisa belajar untuk mengelola dirinya, mengelola emosinya. Jadi kalau kita bilang dia gampang depresi misalnya gitu, atau dia gampang mager itu karena dia nggak punya skillnya, itu juga bukan judgement yang tepat. Karena setiap orang dilahirkan berbeda-beda dan punya tantangan hidupnya masing-masing. Tapi juga salah kalau kita bilang, gue kan depresian, atau gue kan punya bipolar misalnya. Kayak kita menggunakan itu sebagai excuse seolah-olah tidak bisa dipelajari. Itu juga salah, karena ada skillnya, skill transferable yang namanya adalah pengelolaan mental dan psikologis dan pengendalian diri ya, emosi, pengendalian diri dan sebagainya. Oke. Jadi tadi ya teman saya semua, bahwa setiap orang memang dilahirkan dengan kondisi dan di situasi yang berbeda-beda seperti dia. Tapi itu juga tidak menjadi alasan untuk tidak berusaha. Apalagi ya tadi tentang pengelolaan emosi, tentang bagaimana kita memecahkan masalah gitu ya. Itu semua sangat-sangat bisa dilatih. Nah, tapi kalau ngomongin kemampuan kita untuk beradaptasi di dunia kerja saat ini ya, Kak Rasti ya. Misalnya contoh, aku deh misalnya, karena kan aku bekerjanya di bidang marketing ya, kayak gitu. Nah, dulu tuh memang kalau menulis konten, itu masih manual banget nih, kayak gitu, masih manual banget. Kayak kita risetnya di internet, cari artikel, cari jurnal, nulis di Microsoft Word, manual, kayak gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun, dia udah pakai AI gitu. Nah, yang sering kali aku temukan beberapa kasus di anak-anak marketing ya, terutama mungkin junior fresh graduate entry level yang baru masuk banget. Itu ketika aku tanya, kamu bisa menulis konten? Bisa. Oh, coba ceritain gimana nulis kontennya. Ternyata nulis kontennya tuh gini. Ya, saya biasanya buka ChatGPT. Habis itu saya minta ChatGPT buat menuliskan konten buat saya. Saya kasih prompt-nya aja. Oh gitu. Tapi kamu tahu nggak sebetulnya ini tulisannya bagus nggak? Bagus tulisannya kok. Pas aku lihat, oke. Kamu tahu dari mana ini bagus? Ya karena tulisannya aja bagus. Jadi nggak bisa jelasin kenapa tulisannya bagus kayak gitu. Dan mungkin pun ini juga dialami oleh tidak sedikit ya orang yang mengalami ini, bahwa ketika untuk beradaptasi yang dipelajarannya tuh yang atasnya nih, skill yang yang di permukaannya aja, skill yang teknikalnya aja. Tahu-tahu aja. Iya betul, tapi nggak paham bawahnya tuh kayak gimana. Nah mungkin kalau kita coba buat petakan gitu ya Kak Rasti. Sebetulnya tuh kalau dipetakan itu skill yang harus kita pelajari dan kuasai gitu ya. Itu tuh sebetulnya kayak gimana sih bentuknya Kak Rasti? Kalau yang tadi ceritanya Kak Danang itu memang situasi yang banyak bikin gregetan ya. Iya. Greget banget sih ya sebetulnya. Greget banget. Aku ketemu banyak banget ya. Aku pun, karena guys, kita tuh tahu loh bahasanya ChatGPT itu kayak apa. Jadi robot. Jadi kalau kalian penulis, orang kreatif, terus mengandalkan ChatGPT atau mengandalkan Gemini whatever itu, aku juga pernah dulu kan menginterview orang, terus dia jawabannya pakai AI. Ngomong tapi baca AI gitu. Baca AI. Terus habis itu aku bilang, kamu ada pertanyaan nggak gitu. Terus dia nanya, ChatGPT cepat gitu, terus keluar kan pertanyaannya. Terus aku kayak udah curiga, wah ini pasti bukan pertanyaan dia. Terus aku tanya, kenapa kamu penasaran dengan pertanyaan itu? Terus dia nggak bisa jawab, karena itu bukan otentik dari dia gitu. Nah, orang-orang kayak gini adalah orang-orang pengguna pasif teknologi. Artinya, iya pasif, dia cuma nanya doang, terus dia diperbudak, disuruh-suruh sama teknologi, mau banget ya disuruh sama robot ya. Ya kan kita manusia loh guys gitu. Artinya
dia adalah orang-orang yang nantinya akan tergantikan dong dengan teknologi. Ya kalau jadi atasannya, cuman bikin prompt doang daripada kita punya mengeluarkan uang untuk membayar karyawan yang cuma bisa bikin prompt lah. Kita bikin prompt juga 1 menit. Ngapain kita hire? Kalau kita nyari kerja ya, kalau misalnya, oh saya jago pakai teknologi. Kalau jadi pengguna pasif, ngapain guys? Gak akan di hire juga. Ya mending ngerjain sendiri sama-sama. Lebih cepat lagi dia ngerjainnya sih. Nggak usah pakai nyuruh lagi. Lebih cepat ya kan? Pengguna pasif itu berarti dia tidak menggunakan skillnya dia, skill logika berpikirnya dia untuk menggunakan teknologi yang ada. Tapi kalau orang yang punya transferable skills yang baik, dia juga akan pakai AI. Dia juga akan pakai teknologi apapun yang nanti berkembang. Tapi dia punya nalar untuk memasukkan keotentikannya dia atau rasa dari dirinya dia, ciri khasnya dia. Contoh misalnya, kan AI belum tentu benar. Dikoreksi, ini benar apa enggak sih? Atau mungkin benar secara faktual, tapi cocok nggak sih sama kebutuhan masalah sekarang di kantor, situasi di kantor? Dia akan mengkritisi kan, berpikir kritis. Dia akan mencoba menganalisis hasilnya AI dan dia mengambil yang fakta-fakta yang benar saja, kemudian merangkainya sendiri. Kalau di dunia kreatif, bahasa itu kan ada rasanya. Betul sekali. Tone of voice bahasa. Ada tone of voice kalau bahasa marketingnya. Ada rasanya yang itu, ya bisa sih kita kasih tahu AI buat tone of voice-nya begini ya, tapi tentu buatan manusia itu terasa lebih natural gitu kan. Kayak ada perasaannya gitu. Bener, kita kan baca buku Harry Potter karena J.K. Rowling yang ngarang, bukan karena AI yang ngarang gitu ya. Kalau teman-teman baca nggak sih Harry Potter? Apa itu zamanku? Baca lah ya. Harry Potter tahu ya teman. Tahu lah ya. Oke. Itu kan karena kita menikmati tulisan-tulisannya gitu. Yang itu manusia. Yang itu mutu keterampilan literasi yang sangat baik atau keterampilan berbahasa yang sangat baik. Oke. Dan tadi kalau tidak salah dari kakak operator juga sudah menunjukkan di layar. Mungkin bisa ditunjukkan lagi kakak operator. Nah ini maksudnya gimana nih Kak Sisi? Gimana si gunung itu maksudnya gimana? Sebenarnya persis sama yang tadi Kak Danang tanyain sama aku ya, bahwa keterampilan kerja itu kan selalu dibutuhkan untuk berubah. Kenapa sih? Krisis ekonomi tiba-tiba, ingat gak sih waktu COVID misalnya bekerja di dunia hospitality, tiba-tiba jatuh, atau bekerja di dunia logistik atau logistik agak bagus ya, misalnya F&B misalnya atau hospitality, tiba-tiba industrinya jatuh, mau nggak mau harus berpindah ke sektor yang lain gitu. Industri lain gitu ya. Industri lain. Lalu perkembangan teknologi, zaman dulu misalnya ada pekerjaan X gitu ya misalnya, sekarang nggak ada lagi. Contoh dasarnya dulu zaman aku kuliah tuh ada pekerjaan namanya tukang verbatim. Kalau Anda kan tukang verbatim. Verbatim, tukang nge-transkrip hasil wawancara. Sekarang ada AI. Padahal dulu dibayar tuh per jam tuh, lumayan tuh, aku dulu nyari duitnya gitu tuh. Dengerin atas. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa lagi ya kan, udah ada AI yang ngerjain itu gitu. Padahal dulu nyari uang saku dari situ. Itu kan berarti perkembangan teknologi membuat pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada. Krisis lingkungan membuat orang menjadi berpikir kan, kalau dulu pakai batu bara, sekarang udah nggak usah pakai batu bara, lebih ke arah green economy misalnya gitu kan, energi terbarukan. Atau dulu misalnya memproduksi ini caranya begini, sekarang memproduksi dengan cara yang baru karena kita mau lebih, karena kita sudah ada krisis lingkungan dan sebagainya. Sehingga, dan ini 3 contoh aja, tapi banyak situasi di dunia ini yang berubah karena nggak ada yang kekal lah ya di dunia ini selain Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Semua berubah, yang membuat keterampilan kerja yang dibutuhkan akan selalu berubah. Tahun ini belajar A, mungkin 3-5 tahun lagi sudah harus belajar yang B atau A++ gitu kan. Nah, berubah itu kan tidak mudah. Nah, maka kenapa? Gimana caranya supaya kita bisa berubah dengan mudah? Kita harus punya 3 hal ini nih. Yang di bawah ya? Yang di bawah. Paling bawah, paling dasar, itu fondasinya paling penting. Yaitu adalah emotional atau mental agility. Atau ketangkasan emosi dan mental. Atau kemampuan emosi dan mentalnya untuk beradaptasi, ngerespon apapun situasinya. Kenapa itu penting? Karena ketika kita punya pengelolaan emosi yang baik, pengelolaan mental yang baik, kita jadi tahan banting, gagal, coba lagi, nggak bisa, pelajarin dulu aja deh. Ini kenapa ngaco semua? Oh, coba dulu aja deh. Nggak pernah ngerjain, mulai dulu aja deh. Ini nggak tahu gimana caranya, ya udahlah cari tahu dulu. Itu mental itu yang menjadi dasar.
Nah, dengan kita punya mental yang bagus, yang kuat fondasinya, lalu kita bisa mempelajari naik ke tahap berikutnya.